Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, ada satu kabar baik untuk pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024 yang merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan status honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2024 tidak akan mengganggu pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer, tetapi hanya untuk kategori ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengetahui kira-kira kategori manakah itu. Kemudian, bagaimana prosesnya CPNS atau rekrutmen CPNS tidak akan mengganggu pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer tersebut. Sementara proses pelaksanaannya juga bersamaan di tahun 2024 tahun ini walaupun 3 tahap ya. Walaupun 3 tahap tetapi secara bersamaan akan dibuka. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan tenaga honorer kini sedang banyak dibicarakan seiring dengan dibukanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Padahal pemerintah hari ini sedang fokus menyelesaikan penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tentunya ini sebagaimana amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Berbeda beberapa bulan dari rencana digelarnya seleksi CPNS 2024. Jadwal penataan tenaga honorer paling lambat dilakukan bulan Desember 2024. Itu patokan Bapak ya. Itulah yang telah disampaikan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa penuntasan honorer tersebut paling lama Desember 2024 di tahun ini juga. Meskipun demikian, menurut Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan suatu penegasan bahwa hal itu tidak akan mengganggu, ya, tidak akan mengganggu. Karena mekanisme pengangkatan atau rekrutmen CPNS dengan mekanisme ya pengangkatan honorer menjadi SNP 3K walaupun secara bersamaan tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi masing-masing jalan CPNS berjalan, demikian juga dengan penuntasan honorer berjalan dengan sendirinya sebagaimana mekanisme yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Nah, tentunya itu nanti detail dari pengaturan tersebut adalah berpatokan pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang disampaikan bahwa akan ada kepastian pada bulan Maret bulan depan ini dan akan diresmikan kabar baiknya pada bulan April. Kepada proses pengangkatan 1,7 juta pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun 1,7 juta pegawai tersebut merupakan mereka yang sebelumnya telah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau database BKN, namun tidak kunjung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, Mardani juga menegaskan bahwa data 1,7 juta itu telah diaudit dan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti yang 1,7 juta itu bisa berharap untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Yang 1,7 juta ini sudah diaudit, sudah dicek, dan kami sudah berikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam ini harus diterima. Karena mereka adalah pahlawan, ujarnya dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Minggu 11 Februari 2024. Berbeda dengan 2,3 juta pegawai non-ASN hasil pendataan BKN sebelumnya, 1,7 juta data ini akan dijadikan sebagai prioritas. Bahkan meski tetap harus mengikuti seleksi tes, sebagaimana mekanisme yang berlaku. Sistem seleksi tes kepada 1,7 juta honorer itu akan diberlakukan melalui sistem perankingan. Artinya honorer hanya bersaing dengan honorer itu ya yang sudah terdata tanpa ada honorer baru yang bisa mengganggu jalannya pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer ini. Bukan passing grade layaknya rekrutmen seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 mendatang. Pemerintah sudah sepakat, ini persoalan kita bersama. Jadi juga tidak akan keluar dari tanggung jawab ini dan jangan khawatir dengan yang 2,3 juta sambungnya. Dengan begitu, maka pihaknya menegaskan 1,7 juta pegawai honorer yang masuk kategori itu tidak perlu khawatir dengan adanya rekrutmen P3K maupun CPNS 2024 dan tidak perlu takut dengan seleksi tes karena kelolosan ditentukan dengan sistem perankingan dalam arti ya tidak akan dilakukan suatu persaingan dengan fresh graduate, demikian dengan seleksi CPNS. Karena jalur CPNS dan P3 itu beda. Jangan ngerasa yang 900 ngambil jatah kami lain. Lain posnya, lain kualifikasinya, karena ini diterima tidak bisa masuk ke sini. Yang dalam arti 1,7 juta gitu. Ujarnya saat membahas soal mekanisme pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan honorer dan rekrutmen CPNS yang secara bersamaan dilakukan, karena ini memang jalannya atau jalurnya walau secara bersamaan tetapi versinya berbeda. Demikian juga dengan mekanismenya berbeda. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang segera diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.